Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa pasien kita yang sudah kita share di Instagram ya. Ini juga eh, hutang saya sama teman-teman semua ya. Pasien pertama, pasien 379, 35 tahun perempuan ke klinik dengan keluhannya sesak napas pada waktu aktivitas selama 2 hari. Memang sesak napas ini bukan keluhan yang sangat khas sekali ya. Tapi kita tahu ada beberapa kondisi pasien namanya angina ekvivalen, di mana keluhannya itu sesak, ya, tapi sebenarnya itu adalah karena koroner, ya, mirip seperti angina, bukan nyeri dada yang khas, tapi dia sesak. Blood pressure-nya normal, tidak ada faktor resiko keluarga, nggak ada faktor jantung di keluarga, tidak seorang perokok, blood sugar-nya normal, eh, umur sensi normal, dan dia punya anak umur 2 tahun. Kira-kira apa ini? EKG-nya seperti ini. Kalau kita lihat, EKG-nya ada irama sinus, les ya, P, di satu IKRS, P satu IKRS. Tapi yang khas banget di sini adalah ada suatu wide speed ischemic. Ada di satu, dua, tiga, AVF, terutama AVL nggak terlalu ya. Nah, ini V2 udah mulai, V3 ST depresi, V4, V5, V6 ST depresi. Dengan ST elevasi di AVR. Beliau ini datang ke poli, EKG-nya demikian. Ini kita lihat lebih detail, nih. Lihat ST depresi di satu, dua, ya, tiga, AVL, AVF. Ini juga sama. Nah, kita share di IG dan banyak teman tetap menjawab ini suspek ACS dulu dok, gitu ya. Ada yang menjawab suspek akut pulmonary embolism, ada yang menjawab sebagai anemia atau metabolic problem karena melihat latar belakang pasiennya. Itu harus kita pikirkan, ya. Tetap kita harus kita pikirkan. Ada beberapa yang tidak yakin. Nah, ini teman-teman, Dr. Matthew, angina ekivalen, kami uap, ya, troponin, eh, Mas Dima, ini apakah harus semuanya di dada? Nah, ingat ya, tadi ada suatu angina ekivalen. Ya. Benar, diffuse juga banyak oleh faktor lain. Ya. Jadi tetap kecurigaannya kemana? Itu nanti saya bahas ya. Angina ekivalen, terus non-STEMI inferior, non-STEMI, enzim jantung, non-STEMI, ACF, perikarditis, kayaknya sih enggak ya. Oke, jadi ini angin ekivalen, anemia hepatitis bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita suruh baca ECG-nya, ya kita baca sinus hitam 90 gram iskemi anterior, inferior, dengan ST elevasi di AVR. Apapun itu, kita pikirkan beberapa diferensial diagnosa. Satu, jelas diagnosa yang harus kita pikirkan pertama adalah ACS, ya, akut coronary syndrome. Ya. Dengan sesak napas, ECG demikian, ACS, apakah mungkin suatu akut pulmonary embolism misalnya? Eh, Biasanya kalau akut pulmonary embolism yang sudah sampai manifestasi ada keluhan, itu berarti sudah ada eh, right ventricular pressure yang meningkat. Nah, right ventricular pressure yang meningkat biasanya ditandai dengan salah satunya takikardi. Kedua, kadang-kadang ada suatu ST depresi di V1, V2, V3, terutama V1 dan V2, namanya RV strain. Nah, pada pasien ini V1, V2-nya, V1-nya nggak apa-apa, V2-nya agak slightly ST depresi. Tapi ST depresi di lead lain itu tidak bisa dijelaskan dengan suatu akut pulmonary embolism, ya. Kecuali kalau akut pulmonary embolism disertai dengan anemia yang anemia apa, hipoksia yang berat gitu ya, itu juga bisa. Terus anemia ada problem tetap kita pikirkan ya kan dengan latar belakang yang belum jelas. Tapi pada waktu itu saya tetap menduga ini suatu unstable angina pectoris, suspect PVD atau Left disease di karena dari pemeriksaan musik nggak ada anemi, nggak ada apa-apa, ya. Faktor yang lain sebelumnya juga nggak pernah sakit. Jadi saya sangat curiga ini suatu ACS. Ya. Kita loading dia, kita masukkan UGD, atorvastatin 80, nitrat acting bisa perlu 2,5. Begitu masuk tiga macam obat ini, 1-2 jam kemudian pasien merasa lebih nyaman. Ya.
belum tentu benar, tapi paling tidak pasien merasa lebih nyaman. Ternyata troponnya tinggi. Ya. Kemudian dari UGD kita kirim ke ICU dan kita lakukan kateterisasi hari berikutnya. Ternyata hasilnya adalah severe stenosis di rekor arteri, kemudian kita putus stent di sini dan di LAD-nya juga ada stenosis di LAD dan kemudian kita putus stent di sini. ACS di wanita muda tanpa risk factor yang jelas itu apa? Nah ini, ketika kita melihat ACS pada wanita muda, satu, kita cek LDL. LDL-nya agak tinggi sih, 131, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Dan ada satu yang kita pikirkan ketika ada wanita muda adalah adanya namanya PCOS syndrome. Tapi kalau teman-teman lihat, anaknya pun, beliau punya anak, dan kita lewat PCOS, lewat anamnesa, itu nggak pernah ada gangguan di mens atau yang lain. Nah, itu satu. Nah, satu yang sering lupa adalah namanya lipoprotein A dan ternyata lipoproteinnya tinggi, 80 miligram per desiliter. Ya. Ini menunjukkan pasien high risk ke arah suatu CAD. Nah, ini yang ACS patient satu beberapa case ya, case report. Ya. Oke, bergerak ke pasien 380 ya. Pasien 380 ini laki-laki 63 tahun dengan mual muntah 6 jam sebelum masuk ke UGD. Hemodinamiknya normal, minum obat amlodipin 5 miligram. Ini bacaan segini. Kita lihat iramanya sinus, kira-kira sekitar 70 kali per menit. Aksesnya satu positif, AVF negatif. Duanya masih positif, aksis normal. PR interval bagaimana, QRS, nggak ada RBBP, LBBP. Nah, tapi yang kita lihat di sini ada STL, masih di V1, V2, V3, V4. Apakah ini suatu STEMI? Itu pertanyaan. Kalau pada pasien ini betul-betul tidak ada keluhan angina dan tidak ada keluhan dyspnea. Sama sekali, hanya mual dan muntah aja. Tapi ECG-nya seperti ini, gitu. Ada apa dengan pasien ini sebenarnya? Ini beberapa teman-teman menjawab the winter passion, ada RBBP, STEMI anterior, STEMI anteroseptal, STEMI, STEMI. Oke. Ya, ketika teman-teman melihat ini, teman-teman berpikir STEMI, ya itu sangat sangat wajar dan memang sebaiknya demikian. Yang pertama. Tapi satu, terus sekali lagi kita harus tetap melihat simptom. Ini kelewat. Nah, jelas ada ST elevasi, ya. Nah, tapi ada satu yang mungkin teman-teman sering lupa, yaitu namanya left ventricular aneurysm. Nah, left ventricular aneurysm ini uh, terjadi pada beberapa pasien yang terjadi persisten ST elevasi mengikuti suatu STEMI. Harusnya biasanya itu turun ketika 2 minggu, tetapi uh, beberapa pasien tetap ST elevasi. Mostly pada anterior STEMI sekitar 60%. Jadi agak banyak ya. Terjadi karena incomplete perfusion dan transmural scar formation. Hmm? Elevasi yang masih tetap persisten, terutama di prekordial, di paling sering di prekordial. Ya. Nah, cara memberikannya gimana? Ini contohnya elevasi pada LV aneurysm. Terus cara memberikannya dengan STEMI biasa gimana, dok? Nah, satu ya, jelas keluhan. Keluhannya khas banget apa enggak? Itu penting. Keluhannya khas banget apa enggak? Kedua, ada beberapa penelitian dari salah satunya dari Dr. Smith ya, yang membuat kriteria kira-kira eh, ini STEMI atau LV aneurysm gitu ya. Jadi yang dilihat adalah gelombang T dibandingkan dengan GRS amplitude. Ya. Ketika gelombang T-nya per GRS amplitude di atas 0,36 maka STEMI. Misalnya ini gelombang T-nya 6, GRS-nya 18 dari atas sampai bawah. 6 per 18, 0,33. Jadi bukan bukan STEMI kalau ini. Di atas 0,36. Kalau ini S elevasinya, dan ini eh, IRS-nya 0,45. IRS-nya adalah dari sini ke bawah. 0,45. Kalau ini mengarah ke STEMI. Hmm.
dengan sensitivity dan spesifik yang cukup baik. Nah, kita lihat pada pasien kita, sinus hitam 70 kali per menit, ada ST elevasi memang, tapi kalau lihat kriterianya Dr. Smith, tidak ada keluhan. Mungkin suatu sesuai LV anil, terus yang kita lihat, gelombang T-nya dia 7 mm. Kalau QRS-nya ke bawah, ini kalau dihitung benar, kurang lebih sekitar 30. Jadi 0,23. 0,23 kalau ke Dr. Smith tidak termasuk STEMI kan. Jadi diagnosanya obstruksi vomitus karena dispepsi. Nah, ternyata kita tanya lagi, "Loh, kenapa Pak? Oh, ternyata beliau minum ibuprofen, ya. Dan eh, tapi beliau memang nggak pernah ada gejala janus, Bu. Jadi kita diagnosa sebagai omniantara dengan suspek alveolar aneurysm, kita berterapi PPI, ondansetron, clopidogrel, atau ramipil, dan amlodipinnya kita stop. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa ini pasti EF-nya agak turun nih, gitu. Tetap kita opnamkan, ya, karena kita perlu evaluasi dan kita echo. Normal trop ini, troponin normal dan kita akan discharge next day. Nah, ini hasil echo-nya. Kita lihat di sini ada, di sini area yang menipis dan kemudian berbentuk seperti kantong seperti ini. Nah, itu namanya LV aneurysm dan kinetiknya seringnya tidak tidak ke dalam gitu ya, tapi dia diem atau bahkan keluar. Nah, bentuknya kalau dari potongan short axis itu seperti ini, di mana bentuknya seperti gini tebel, nah, kayak jadi nggak bulat gini, tapi kayak angka 8 benjol gitu, kayak ban yang benjol itu namanya aneurysm. Oke, terus pasien berikutnya ya. Pasien kita 381 ini udah 80 tahun, udah sepuh, demam 3 hari, IgG dan IgMDA positif, trombositnya 55.000, sesak napas, NT-proBNP 8.000, estrogennya tinggi, tensinya sekian, AKG-nya apa? Kalau kita lihat di Rama sinus, P-nya nggak jelas, RKR tidak teratur, cepat, jadi suatu atrial fibrilasi. AF-nya adalah AF yang rapid karena saking cepatnya. Ada depresi di V4, V5, V6 sih, betul sih. Nah, ini adalah teman-teman, jawaban teman-teman. Ada uh, Dr. Arti, AF Rapid, Flu Challenge, Digoxin, AF Rapid, Flu Challenge, Digoxin, regulasi suhu, AF Rapid, Digoxin, kardioversi, kardioversi, Digoxin. Nah, antara Digoxin dan kardioversi. Kalian milih mana? Oke, ini impending Dingley shock syndrome, cardiac involvement, unstable, kardioversi, penyakit dalam ya, jantung. Teman-teman yang berpikir untuk kardioversi itu nggak salah, karena memang di ACLS itu dibilangin kalau takikardi dan ada gangguan dinamik ya lakukan kardioversi. Tapi ada satu yang ketinggalan di kalimat itu adalah teman-teman harus yakin bahwa takikardinya yang bikin shock, takikardinya yang bikin masalah, bukan yang lain. Nah, ini adalah contoh, ada penelitian ini sebenarnya udah lama pada pasien dengan suatu AF, dan kemudian ada penurunan kondisi gitu, dibagi eh, tiga, ada yang rate control, electrical control, pokoknya di rate ataupun chemical rhythm control, tapi ada yang nggak diapa-apain. Hmm. Kita lihat apa yang terjadi. Ini yang dilakukan rate atau rhythm control, ini yang tidak dimanage dengan rate atau rhythm control. Ternyata kalau kita terlalu agresif merate atau rhythm control, maka dia lebih banyak membutuhkan inotrofik daripada yang tidak. Intubasinya lebih banyak daripada yang kita tidak agresif untuk rate atau rhythm control. Kenapa? Karena kadang-kadang pada beberapa kondisi pasien AF, itu AF rapidnya itu sebenarnya adalah mekanisme kompensasi dari baseline problem yang ada. Baseline-nya itu sepsis, baseline-nya itu hipovolemik, baseline-nya itu febris, baseline-nya itu macam-macam. Kalau teman-teman terlalu agresif untuk melakukan rate atau ritme control, kadang-kadang malah jadi mekanisme kompensasi itu jelek. Pasien shock, teman-teman kontrol dengan digoxin jeprit. Apa yang terjadi? Heart rate-nya turun kan? Heart rate-nya turun, makin turun nggak? Makin turun karena shocknya bukan karena takikardinya. Shocknya karena hipovolemik. Shocknya karena septic. Jadi takikardinya adalah mekanisme kompensasi untuk dia bisa survive. Tapi mekanisme kompensasinya kita bland.
dengan rate control. Nah, nah. Misalnya ini pasien dengan hipovolemik. Nah, kalau kita berikan cairan itu lebih baik daripada kita rapid acute control tanpa cairan. Wong pasiennya takikardi AF karena hipovolemik. Ya, jadi kita harus melihat pasien secara utuh ya, secara komprehensif, tidak hanya sekedar melihat guideline, melihat apa namanya buku harusnya gini gini, nggak bisa ya teman-teman ya. Dan ini ada di nanti bisa dicari ya. Ini akan saya share di YouTube kan, teman-teman mungkin lihat di YouTube atau di IG nanti lihat ini. Ini nanti teman-teman lihat. Jadi di sini adalah kalau sekunder, ya, sekunder itu itunya yang diatasi, heart failure-nya yang diatasi, sepsis dan lain-lain. Underlying causes yang secara agresif diatasi. Cardioversion berbahaya, rate control sangat berbahaya. Ya. Tapi kalau primary arrhythmia, nah kita harus bisa kita berikan untuk cardioversion. Nah, jadi ini adalah ECG dengan AF rapid dengan omni antroseptal ya, pre-shock, shocknya karena apa? Kardiak atau septic, related DHF apa enggak? Nah, troponnya tinggi karena apa? Karena myocardial injury. Decompensated jelas karena AF rapid. Nah, LA pressure-nya meningkat kan, jelas kan? LVDB-nya meningkat kan, akhirnya NT-proBNP-nya naik. Apa yang harus kita lakukan? Paracetamol dulu, echo dulu, pastikan cairannya cukup apa enggak. Kalau udah paracetamol, udah turun, rate masih cepat, oke, boleh kita kasihkan digoxin, tapi low dose. Ya, secondary causesnya harus dieksklusi dulu. Ternyata hipokinetik, EF-nya masih lumayan, era pressure-nya high, relatif memang agak hipervolemik. Hipervolemik. Kita harus menerapi akut heart failure-nya, dan AF rapidnya turun dari 150 menjadi 120 setelah paracetamol infusion. Oke, pasien-pasien seperti ini sudah pernah saya bahas di YouTube dan ada di YouTube ininya banyak ya. Oke, pasien terakhir kita 382, 60 tahun, terapi amlodipin bisa nyeri dada sejak 1 jam yang lalu. Hemodinamiknya baik. Ini ECG-nya. Apa ya ini ya? AF, sinus, ya ini AF ya, karena rate-nya irregular, RTR-nya tidak teratur, ya. Dan ketika dia ECG ada sesuatu, yaitu ini, AC depresi di 2, 3, dan AVF, eh, tapi ada yang nggak enak di V1, V2, V3. Apakah ini? Beberapa teman menjawab sebagai STEMI, non-STEMI, akut occlusion MI, dan observasi chest pain. Oke, Mas Ilham, AC depresi, rate control. Kalau, maaf ya, kalau tadi rate-nya itu normal, nggak perlu rate control. Ya, nggak perlu rate control. Ini kan rate-nya normal, ini nggak perlu rate control. Biarin aja. Rapid AF. Ini nyun sewu kayaknya nggak rapid ya. Ini termasuk relatif normal respon. Eh, Rapid AF, normal, baik antiplatelet, primary PCR, Dr. Thomas OMI, occlusion myocard infarct, occlusion myocard infarct anterior. Jadi kita harus ada beberapa eh, teman sejawat, kami malah emergency physician ya, yang memikirkan bahwa kita harus mengubah paradigma dari STEMI, non-STEMI ke occlusion myocard infarct. Jadi ada beberapa pasien yang ternyata tidak masuk kriteria STEMI, tetapi sebenarnya dia ada occlusion di situ. Nah, contohnya adalah pasien ini, di mana terjadi namanya hiperakut TW. Jadi pasien kita ini, kalau kita lihat, itu kalau kita masuk strict pada kriteria STEMI, ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Lihat, ST-nya tuh nggak masuk di sini. Nah, nggak masuk untuk suatu ST elevasi myokardial infarct. Tapi kalau kita lihat gelombang T-nya tuh gemuk banget. TWF-nya tuh gede banget. Nah, TWF yang gede ini masuk pada suatu kriteria occlusion myocardial infarction sih, ya, beberapa TWF. Hmm. Kalau kita lihat gelombang T yang normal seperti ini, V2, V1, V2, V3 seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini gemuk banget, gemuk banget, gemuk banget ya. Ketika ada gelombang T yang gemuk seperti ini, nah, kita harus pikirkan suatu. Nah,
Apa sih implikasinya kalau kita mendiagnosa pasien dengan STEMI? Ketika teman-teman mendiagnosa pasien dengan STEMI, artinya ada tempat untuk fibrinolitik di situ. Padahal eh, ada pasien yang bukan benar-benar STEMI seperti ini, maka fibrinolitik dari beberapa penelitian tidak menunjukkan manfaat. Apa yang bisa kita lakukan pada pasien ini? Ya, kita harus dorong mereka ke cath lab. Nah, jadi kita jawab seperti ini, berarti occlusion reflex anterior, kita loading 3 pil aspirin atau heparin, cath lab activated. Ini kira-kira sekitar 1 jam kemudian sambil nunggu masuk cath lab, makin tinggi. Nah, pada ini teman-teman bisa menjawab seperti STEMI. Beda dengan yang tadi. Ya, kalau ini belum. Kalau ini udah STEMI. Nah, kalau secara guideline letter luck, ini bisa masuk thrombolytics ya. Kita lakukan angiografi, ya ini ada severe stenosis di sini. Kemudian kita lakukan PCR dengan hasil yang baik. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.